seseorang bisa dikatakan kaya itu adalah ketika dia belum bisa dikatakan kaya ketika dia belum mencapai titik syukur. membeli sesuatu ataupun ketika bahkan ada masalah kita bisa diselesaikan dengan cara melalui kekayaan atau bisa dikatakan uang, Mas. Iya. Tapi ternyata di negara tersebut itu mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu korupsi. Kadang juga bisa dikatakan baik atau buruk, itu cara pandangnya orang. Ketika kita membantu orang lain, pasti Tuhan akan membantu kita lebih banyak atau memberi kita lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manusia Gator, tempat berkumpulnya manusia-manusia gator. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa seseorang itu perlu kaya. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita sudah kedatangan teman baru ya, yang akan menemani kita di video kali ini dan video selanjutnya. Monggo perkenalkan diri, Mas. Nama saya Fajar. Saya kesehariannya biasanya wirausaha. Oh, usaha di bidang apa, Mas? Saya biasanya usaha di bisnis tanaman hias. Tanaman Iya. hias. Ya, semoga usahanya berjalan lancar, Oke, amin. menjadi sukses. Siap. Udah lama Mas di bidang usaha tersebut? Udah sekitar 4 tahunan, hampir 4 tahun. Lumayan ya? Iya, masih merintis lah, masih merintis. Merendah. Sedang merendah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke topik pembahasannya. Ini dalam konteks fisik ya, Mas. Dalam arti kita mengambil dari sudut pandang yang orang kebanyakan lihat gitu. Seseorang bisa dikatakan kaya itu adalah ketika dia mempunyai bisnis yang bisa dibilang berjalan sangat lancar gitu. Contohnya kayak misalkan dia seorang pedagang, entah itu nasi goreng, pecel lele dan lain sebagainya. Dia mempunyai anakan cabang di mana-mana. Nah, yang mana dari omset yang ia peroleh setiap hari, dia bisa membeli suatu aset atau beberapa aset seperti pekarangan, rumah atau kendaraan pribadi, ya entah mobil atau apa segala macam, yang bisa menjadikan seseorang itu hidupnya lebih sejahtera itu. Ya ini sih terlepas dari seberapa kerumitan yang dia rasakan atau kerjakan saat dia membangun bisnisnya sih. Kalau itu sih menurut saya. Dan menurut Mas Isa? Kalau menurut saya ukuran seorang bisa dikatakan kaya itu ketika seseorang telah mencapai titik syukur. Karena ketika seorang mencapai titik syukur, ini di luar konteks seberapa banyaknya harta ya. Karena terkadang orang yang memiliki banyak harta pun menurut saya pribadi belum bisa dikatakan kaya ketika dia belum mencapai titik syukur. Yang dimana misalnya orang tersebut memiliki harta kekayaan 1M lah katakan, tapi dalam dirinya itu mempunyai keinginan untuk mempunyai sesuatu yang lebih dari 1M. Maka orang tersebut pun belum merasa kaya karena keinginannya itu di atas kemampuan dia. Menurut saya sih itu. Jadi intinya bersyukur ya. Iya, makna kaya tersebut ketika seorang telah mencapai titik syukur sih. Kalau Mas Fajar sendiri memaknai kayak ukuran kaya itu seperti apa? Menurut saya pribadi ya, seseorang itu bisa dikatakan kaya itu memiliki kebebasan dari segi finansial, dari segi waktu, mungkin bisa dikatakan besok mau liburan kemana tinggal terbang ya tanpa ada yang menghambat. Ya mungkin kayak gitulah. Intinya menurut jadi saya. manusia yang merdeka. Iya mungkin bisa. Iya. Ya menurut saya itu jelas pasti bahagia. Dari segi apapun, misalnya dari segi Kita mau membeli sesuatu. iya mungkin membeli sesuatu ataupun ketika bahkan ada masalah
kita bisa diselesaikan dengan cara melalui kekayaan atau bisa dikatakan uang, Mas. Iya. Mungkin kayak gitu. Bahkan yang sedang ramai saat ini itu bisa membeli Mas. Ya mungkin bisa jadi. Menurut saya sendiri iya Mas. Seorang yang telah mencapai menjadi orang kaya itu bisa bahagia. Dan balik lagi ke jawabannya awal tadi, dimana seorang yang mencapai titik syukur tentu hidupnya lebih bahagia dibanding orang yang belum mencapai titik syukur. Walaupun mungkin secara harta dia baru cukup, belum ibaratnya banyak hartanya, tapi ketika seorang itu mencapai titik syukur tentunya dia lebih merasa bahagia dibanding orang yang banyak harta tapi tidak memiliki rasa syukur itu sendiri. Ya sih, saya cukup setuju dengan statement Mas Isam. Contohnya mungkin kayak misalkan kuli bangunan, maaf ya, dengan gaji bisa dibilang pas-pasan lah, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dia beserta keluarganya saja dalam sehari-hari. Tapi dia tetap bahagia gitu, karena dia mempunyai rasa syukur itu. Apalagi kalau misalkan orang itu sudah kaya dan mempunyai rasa syukur, udah sempurna sih hidup dia menurut saya. Kalau menurut saya pribadi sih iya Mas, tentunya. Soalnya baik lagi ya, seorang yang mencapai titik syukur dalam dirinya, outputnya pun perilakunya akan menjadi baik. Walaupun mungkin secara ekonomi hartanya itu belum banyak lah, tapi ketika seorang itu telah mencapai titik syukur tersebut, dia akan siap membantu orang yang sedang butuh, entah itu lingkungan terdekat atau mungkin di jalan atau yang membutuhkan. Dia akan dengan mudahnya memberi pertolongan itu. Berbeda dengan orang yang belum mencapai titik syukur, walaupun hartanya mungkin banyak, tapi ketika seorang itu belum mencapai titik syukur, dia akan menahan dirinya untuk membantu orang itu karena dia masih merasa kekurangan. Menurut saya sih gitu. Jadi balik lagi ke rasa syukur itu sendiri. Iya. Kalau menurut sampean sendiri gimana? Mengenai baik tidaknya seseorang saat menjadi kaya ya Mas ya. Menurut saya setiap manusia itu ditakdirkan mempunyai hati nurani, yang mana setiap manusia itu tidak mungkin memilih menjadi seseorang yang tidak baik. Akan tetapi yaitu tadi hawa nafsu dan lingkungan yang bisa menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang itu menjadi tidak baik tuh. Contohnya ya tinggal cerita aja ya. Di negara Konoha ada seseorang yang memang punya latar belakang baik gitu dan sudah mendapat percayaan dari masyarakat. Singkat cerita orang itu ditunjuk oleh masyarakat menjadi seorang pemimpin. Pada saat awal menjabat, orang itu masih masih melakukan kewajiban dia dengan baik. Iya. Dengan bekerja dengan hati nuraninya gitu. Iya. Tapi ternyata di negara tersebut itu mempunyai kebiasaan yang buruk, yaitu korupsi. Yang mau nggak mau orang yang tadinya baik itu harus mengikuti atau dia dilengsarkan secara halus gitu. Yang menurut saya sih itu sih tergantung kita berada di lingkungan yang mana. Berarti intinya lingkungan sangat mempengaruhi seorang itu menjadi baik atau tidak. Iya. Ya kurang lebih begitu. Iya. Betul. Kalau Mas Fajar sendiri Kalau menurut saya pribadi, kaitannya dari sudut pandang biasanya itu termasuk dari manusianya sendiri, Mas. Kadang juga bisa dikatakan baik atau buruk, itu cara pandangnya orang terhadap manusia itu sendiri, atau bisa dikatakan kaya itu baik atau kaya itu tidak baik. Jadi nggak mesti orang kaya itu buruk, Iya. orang miskin itu baik ya. Iya. Jadi memang tergantung manusianya saja. Iya, semua tergantung tentang manusianya. Nah, kaitannya ini tentang iri dan dengki. Semua manusia itu memiliki rasa iri dan dengki. Kadang manusia juga, menurut saya pribadi atau saya pelajari, kadang manusia itu memiliki merasa bahwa dirinya itu
tidak lebih dari mereka, dan akhirnya manusia itu sendiri mencemooh, dia itu kayak gini, ini pasti kayak gini, ini biasanya kayak gitu. Terkadang juga pengaruh dari media seperti televisi atau film-film tertentu yang menjorok ke bahwa orang kaya itu jahat, gitu. Mungkin seperti itu sih. Banyak stigma negatif ke tentang orang kaya gitu ya. Iya. Diajarkan nggak mesti apa yang terjadi di dunia nyata. Iya. Dan itu menurut saya pribadi, yang orang kaya yang jahat juga ada, orang kaya yang baik juga banyak. Iya, yang jelas itu seperti itu. Kaya atau miskin itu sebuah takdir ya. Berarti ini kaitannya dengan agama ya Mas? Ya bisa dibilang gitu sih. Kalau yang saya ketahui sih ada kalimat gini, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Ya. Itu kalimat pertama. Tapi di sisi lain ada sebuah kalimat atau keyakinan bahwa rezeki itu sudah diatur. Itu kan padahal dua hal yang berlawanan ya. Bahwa yang satu bisa diusahakan tapi yang satunya itu sudah hal yang paten ibaratnya. Nah kalau saya sendiri itu lebih percaya ke barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil sih. Karena kalau konteksnya bahwa rezeki itu sudah diatur, itu kan kita bisa tahu setelah mencapai hasil ya. Kita tidak tahu di awal seberapa rezeki yang akan dibagi ke kita. Terus lagi kita mau berusaha pasti ada hasil lah. Iya, kalau saya sih lebih percaya gitu. Artinya ya kita harus mengusahakan gimana caranya biar kita itu menjadi kaya secara harta. Walaupun endingnya mungkin dipasrahkan ke kalimat yang kedua bahwa rezeki itu sudah diatur. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Kalau menurut Mas Fajar sendiri gimana? Yang jelas itu takdir ya Mas ya. Menurut saya itu takdir. Tapi takdir yang bisa dirubah dengan menerapkan sebuah tujuan. Mungkin menurut saya pribadi, tujuan atau apa yang bisa kita kerjakan atau lakukan itu sesuai, itu sudah hukum alam. Apa kita contohnya berbuat segala sesuatu apapun yang diusahakan pasti akan berhasil, ada hasilnya. Meskipun nanti hasilnya atau bentuk dari hasil usaha, uang, iya, dari hasil usaha itu gagal atau enggaknya, itu yang penting itu paling yang tidak jelas, kita belajar. iya, dari tahap-tahap itu sendiri. Mungkin itu sih Mas, menurut saya pribadi. Saya cukup setuju dengan statement Mas Fajar dan Mas Isal sih ya. Bahwasanya takdir itu tidak bisa diubah. Tapi saya lebih percaya juga tentang kalau dia mau bekerja keras, maka nasib dia di masa depan akan menjadi lebih baik gitu. Karena sebuah kemiskinan atau kekayaan itu menurut saya itu sebuah pilihan ya Mas. Yang mana kalau misalkan sejak dini dia memposisikan dirinya terlalu pasrah, contohnya dia sejak kecil terlahir dari keluarga miskin dan terlalu pasrah dengan keadaan itu, tidak mau belajar, maka bisa dipastikan suatu saat di masa depan dia juga akan miskin juga. Berbanding terbalik dengan dia yang mau belajar, mau bekerja keras, mau merubah hidupnya, maka dia di masa depan bisa mematahkan sebuah garis kemiskinan yang ada di keluarganya sih. Iya. Ya, kalau itu sih menurut saya. Iya. Ini kaitannya berarti tentang mungkin konsisten, kedisiplinan, Iya. mungkin kaitannya itu. Iya, karena semangat ingin mengangkat derajat keluarga. Iya. Menurut saya jelas, Mas, itu sangat menghambat. Karena sebuah kekayaan atau mungkin dari saya pribadi dan saya pelajari mungkin ya, itu kaitannya tentang fokus. Jadi segala sesuatu apapun yang bisa menghambat itu harus berani
bilang tidak, mungkin seperti itu sih. Jadi mungkin harus agak tega gitu ya. Iya, harus berani bilang tidak mungkin. Kalau misalnya ada yang mengganggu dari segi apapun, contohnya apa mungkin saudara, keluarga, karena nggak enakan, itu justru malah menghambat tujuan itu sendiri. Tapi memang saya cukup setuju. Tapi kadang ada orang-orang yang benar-benar mempunyai basic atau karakter yang benar-benar tidak enakan, Mas. Yang mana misalkan dia sudah mempunyai rencana, mempunyai budget segini dan dalam waktu segini dia itu harus selesaikan, tapi di tengah jalan entah dari saudara atau teman dia katakan mau meminjam uang gitu. Iya. Nah, karena kita nggak enakan kan harus, karena dia saudara dan teman kita nggak enak, jadi kan kita harus kan, maksudnya Otomatis iya kita merasa nggak enak. iya merasa nggak enak ya. Ya itu pengorbanan bentuknya, Mas. Segala sesuatu apapun ya kita harus berani untuk mengorbankan. Itu udah hukum alam, kembali lagi hukum alamnya. Contoh misalnya kita makan aja itu butuh pengorbanan. Contoh makan daging. Iya. Ya, daging itu kan dari hewan. Apakah kita tega untuk makan hewan itu? Sebenarnya kan dia sedang hidup. Iya. Kita berani mengorbankan untuk kita makan. Untuk kelangsungan kelangsungan kita, hidup kita. Itu emang hukum alam. Segala sesuatu apapun. Entah sayuran, entah apa mungkin kan. Kalau kita nggak enakan, kasihan sayurnya, Iya. kasihan hewannya gitu. Jadinya kita Oh, malah iya juga sih. itu konsep sih kayaknya. Udah konsep. Kalau menurut Pak Sisal gimana? Ya kalau menurut saya sendiri tergantung konteksnya gimana, Mas. Kalau konteksnya mencari kekayaan dalam bentuk harta, ya saya cukup setuju dengan statementnya Mas Fajar tadi. Contoh kita sedang fokus pada tujuan kita mau buka usaha, kita sudah punya modal yang kita sudah perhitungkan dan itu sudah cukup buat modal kita. Ya. Pada saat itu juga ada teman atau saudara kita yang mungkin datang ke rumah kita misalnya mau minjam uang buat suatu kebutuhan yang dia benar-benar butuh. Mungkin kita harus tega untuk tidak meminjamkan uang tersebut karena kita hanya punya uang buat tujuan kita dan itu nggak ada lebihnya. Ya balik lagi, setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Mungkin itu bagian dari konsekuensinya dari suatu pilihan itu. Tetapi kalau konteksnya kayak yang saya maksud adalah rasa syukur, ya pasti dia akan memilih untuk membantu saudara kita. Dan karena dalam dirinya pun sudah memiliki kepercayaan bahwa ketika kita membantu orang lain, pasti Tuhan akan membantu kita lebih banyak atau memberi kita lebih banyak. Hukum timbal balik lah ya. Iya, jadi tergantung kita membawa diri kita itu kemana. Jadi menurut saya juga setuju sama Mas Faisal juga. Cuman kadang-kadang manusia itu bisa berpikiran untuk apa ya, memanfaatkan situasi atau memanfaatkan mungkin dia orang baik, ini serba itu kan gitu. Jadi menurut Mas Faisal gimana? Ya itu bagian dari sebuah resiko sih. Ketika kita memilih untuk meminjamkan misalnya, akhirnya kita terhambat untuk membuka usaha, terus ternyata itu hanya orang yang memanfaatkan kita. Itu bagian dari risiko tersebut. Tapi kalau kita emang dalam dirinya udah benar-benar bahwa ketika kita membantu, Ya, kita percaya nih bahwa Tuhan akan memberi lebih untuk kita. Ya pasti dia akan tetap membantu saudara kita tersebut. Walaupun mungkin itu konteksnya memanfaatkan atau gimana, itu kan di luar kendali kita. Kaya adalah seseorang yang memiliki banyak harta. menurut saya kaya adalah kebebasan. Menurut saya kaya adalah seorang yang telah mencapai titik rasa syukur.